Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi atau al-fi'lul lazim wal fi'lul muta'addi. Jadi pada pertemuan ke-10 ini kita melanjutkan dari pertemuan kemarin ya. Jadi tujuan pembelajaran teman-teman dari fi'il lazim dan fi'il muta'addi ini adalah teman-teman mampu memahami apa itu fi'il lazim dan juga fi'il muta'addi serta mampu membedakan contoh dari fi'il lazim dan fi'il muta'addi dalam sebuah kalimat atau sebuah bacaan teks berbahasa Arab. Sebelum kita mulai pembahasan, mari kita ingat kembali materi minggu kemarin ya. Di pertemuan ke-9 kita pernah membahas tentang fi'il apa? Ya, betul. Jadi kemarin kita belajar fi'il ditinjau dari segi waktu, yaitu kita belajar fi'lul madhi dan juga fi'lul mudhari'. Jadi kata kerja lampau atau fi'lul madhi dan juga kata kerja sekarang atau yang akan datang ya, atau fi'lul mudhari'. Ya, itu kan ditinjau dari segi waktu. Jadi pada pertemuan ini kita insya Allah akan membahas tentang fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab ditinjau dari segi objek adanya atau tidaknya, ada atau tidaknya objek. Ya, jadi fi'il lazim itu yang tidak membutuhkan objek dan fi'lul muta'addi adalah fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang al-fi'lul lazim atau fi'il lazim. Al-fi'lul lazim yakni al-fi'lul ladzi la yahtaju ila maf'ulun bih. Ya. Jadi fi'il lazim adalah kata kerja intransitif yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi al-fi'lul lazim atau fi'il lazim itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, jadi cukup fi'il dan fa'il ya. Cukup pekerjaan atau kata kerja dan juga fa'il atau pelaku. Baik teman-teman, kita langsung ke contoh ya. Jadi contohnya adalah jalasa at-tiflu. Jalasa itu fi'il kan, at-tiflu fa'ilnya. Jadi jalasa at-tiflu, anak itu duduk. Udah cukup ya, anak itu duduk, kan nggak perlu duduk apa begitu ya. Kemudian nama ar-rajulu. Nama artinya tidur dan ar-rajulu artinya anak laki-laki. Ya, jadi anak laki-laki itu tidur. Baik, selanjutnya adalah al-fi'lul muta'addi. Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek agar maknanya sempurna. Jadi fi'il muta'addi ini biasa disebut juga dengan kata kerja transitif. Ya, jadi fi'il muta'addi itu kata kerja yang kurang ketika tidak diikuti oleh objek. Adapun susunan kalimat pada fi'il muta'addi atau al-fi'lul muta'addi yakni fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Yang mana fi'il adalah pekerjaan atau predikat, fa'il adalah pelaku atau subjek, dan maf'ul bih sebagai objek. Baik, dari penjelasan tadi, mari kita pelajari bersama contoh dari penggunaan fi'lul muta'addi atau kata kerja yang membutuhkan objek. Yang pertama, akalal waladu at-tufahata. Ya, akalat apa teman-teman? Fi'il ya. Al-waladu fa'il, at-tufahata apel. Ya, jadi kata kerja akala itu membutuhkan apel. Jadi makan apa begitu ya. Jadi yang dimakan itu adalah apel. Jadi apel itu sebagai objeknya. Kemudian kata at-talibu ad-darsa. Siswa itu menulis pelajaran. Jadi menulis apa? Menulis pelajaran begitu. Thayyib, ayuhat tulab. Jadi untuk memudahkan kalian membedakan antara fi'il lazim dan fi'il muta'addi atau kata kerja yang
membutuhkan objek atau yang tidak membutuhkan objek. Di sini saya akan berikan beberapa tips ya. Jadi yang pertama itu mari kita sama-sama memahami apa itu kata kerja yang butuh objek dan yang tidak butuh objek atau fi'lul lazim dan fi'lul muta'addi. Jadi jangan sampai ketukar ya antara keduanya. Ya kita pahami istilahnya begitu. Kemudian yang kedua adalah lakukan uji coba dengan menambahkan kata setelah fi'il. Jadi kita coba dari fi'il atau kata kerja yang kita dapat. Misalnya kita menemukan kata jalasa. Jalasa artinya duduk. Ya, jadi kita membutuhkan tambahan objek apa tidak setelah kata jalasa. Duduk di kursi. Selain itu, perlu kita perhatikan bersama apakah ada huruf jar setelah fa'il. Jadi, setelah fa'il itu apakah ada huruf fi, ila, atau yang lainnya. Seperti contohnya, zahaba Ahmad ilal madrasah. Ya, jadi zahaba artinya pergi. Jadi, pergi itu adalah fi'il lazim ya, karena dia tidak membutuhkan objek. Jadi, setelah zahaba dan fa'il kemudian diikuti ila atau kata depan yang lainnya itu adalah ciri dari fi'il lazim. Baik teman-teman, setelah kita simak tadi ya penjelasan dari saya terkait fi'il lazim dan juga fi'il muta'addi, sekarang saya berikan beberapa latihan soal yang mana kata-kata yang berwarna kuning itu adalah kata kerja. Silahkan teman-teman semua menganalisa dari kata kerja tersebut. Apakah kata kerja atau fi'il itu berupa fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Saya berikan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal tersebut. Baik teman-teman, saya rasa waktunya cukup. Ya, sudah selesai semua ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama jawabnya fi'il muta'addi ya. Ya, yang kedua fi'il lazim karena berenang. Artinya sabaha. Ketiga sakoto, jatuh, itu adalah fi'il lazim. Kemudian yang nomor 4 fi'il muta'addi karena membawa apa gitu ya. Kemudian yang nomor 5 al-fi'il muta'addi karena fataha, membuka. Ya, jadi kesimpulannya adalah fi'il lazim itu yang tidak butuh objek. Seperti kata kerja yang duduk, artinya duduk, pergi, tidur. Jalasa, zahaba, nama. Kemudian fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Seperti kataba. Setelah kataba itu kan menulis apa gitu ya. Atau akala madza, makan apa, fataha albab, awairuha. Baik teman-teman, untuk menambah atau meningkatkan pemahaman teman-teman terkait fi'lul lazim dan fi'lul muta'addi, teman-teman bisa scan barcode ini untuk berlatih di rumah ya. Jadi tugas hari ini melalui ini ya. Ya, insya Allah pada pertemuan minggu depan kita akan bahas di kelas gitu ya. Sekian perkuliahan pada hari ini, saya rasa cukup ya. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi khususnya tentang fi'lul lazim dan fi'il muta'addi bisa melalui email saya atau bisa diskusi bersama di grup WA mata kuliah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.